Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat maghrib berjemaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan berbagai macam aspek kehidupan manusia, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berselawat kepadanya. Dikarenakan Allah menciptakan malaikat yang khusus untuk mencatat setiap selawat yang diucapkan oleh hamba Allah. Bayangkan pada saat seorang hamba berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka ada nama malaikat as-siyahin yang khusus, mereka itu adalah mondar-mandir dan hanya untuk mencari orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu berselawat? Agar ada rasa cinta yang tumbuh di dalam jiwa kita untuk kita ikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam tatanan kehidupan kita. Ini merupakan sebuah hal yang memang sangat istimewa pada saat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian banyak umat yang Allah himpun nanti di hari akhirat, umat Nabi Muhammad merupakan umat yang paling spesial. Di mana spesialnya? Kita paling banyak yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan bayangkan, mulai dari pertama Nabi Adam hingga nanti akhir zaman kiamat, itu semua akan mencari sosok Rasulullah SAW. Di dalam beberapa hadis diriwayatkan semua umat-umat tersebut akan mencari. Mereka berhadapan dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, aku dulu punya dosa dengan Allah, pergilah ke Nuh. Nuh juga demikian. Pada saat orang tersebut menjumpai Nuh, dicoba untuk dialihkan kepada Musa, Aisyah, dan akhirnya bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan Rasul saking cintanya kepada kita, itu diminta kepada kita, kepada Allah, untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak-banyaknya. Dan apa yang dikatakan oleh Allah pada saat diminta oleh Allah, apa yang kau pintakan, perlakukanlah sesuka hatimu wahai Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak mau mengambil sebuah keputusan, tapi Nabi Muhammad menyerahkan keputusan karena keputusan Allah jauh lebih bijak daripada keputusan yang akan diambil
oleh Nabi Muhammad. Sehingga paling banyak umat yang akan masuk ke dalam surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Semoga jemaah yang berhadir pada maghrib yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas amal-amal apa saja yang bisa membuat seseorang itu terhindar dari azab pada saat dia sudah meninggal dunia dan pada saat itu dia sudah masuk ke dalam kubur. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang haul matla. Mungkin istilah ini jarang didengar, tapi ini merupakan sebuah keadaan yang sangat menakutkan. Di dalam bahasa Arab diungkapkan dalam beberapa referensi, haul matla itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Apa kejadiannya? Kejadiannya itu adalah ditiupnya sangkakala. Semoga kita dan generasi kita tidak ada yang dapat menyaksikan kejadian tersebut, karena ini merupakan sebuah azab yang paling besar. Pada saat orang bisa menyaksikan sangkakala itu ditiup, maka itu merupakan sebuah azab yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya pastinya kejadian sangkakala tersebut. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun fayakunu qawluhu al haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan tentang wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah dulunya adalah satu padu. Awalam ya'lamil ladzina kafaru annas samawati wal ardh kana ratqan. Dulunya langit dengan bumi ini adalah satu massa yang padu. Fafataqnahuma, maka kami pecahkan keduanya. Itulah yang dikenal dengan teori yang dinamakan dengan teori Big Bang, ledakan yang dahsyat. Dari mana kita tahu? Dari salah seorang ahli fisikawan dari Amerika Serikat yang menemukan adanya bekas ledakan di luar angkasa. Sama seperti hari ini pada saat kita meledaknya bom, katakanlah di luar sana, bukan di dalam masjid, maka itu ada percikan-percikannya. Para ilmuwan menemukan di angkasa itu ada pecahan ledakan, dan inilah yang dinamakan dengan teori Big Bang. Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan pasti dan benar. Wa yauma yaqulu kun fayakun, dan pada saat itu Allah mengatakan jadi maka jadilah. Qauluhul haq, perkataan Allah itu adalah benar. Bahwasanya apapun yang dikatakan oleh Allah benar. Jika Allah mengatakan A benar, maka A tersebut adalah benar, tanpa harus kita menggunakan logika, akal, pikiran, apapun. Apapun yang disampaikan oleh Allah itu adalah kebenaran. Dari mana? Qauluhul haq, bahwasanya perkataan Allah itu adalah benar. Lahu mulku samawati wal ardh, lahu mulku wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Dan pada saat ditiup sangkakala, nah ini cerita pertama, pada saat ditiup sangkakala, Allah lah Tuhan. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang hadir maupun yang gaib, wa huwal hakimul khabir. Ini merupakan sebuah penggalan ayat yang menceritakan kepada kita bahwasanya apapun yang sudah diungkapkan ini adalah sesuatu yang memang pasti dan benar. Contoh, bahwasanya langit dan bumi dulunya satu padu, maka dibeledakkan. Ini teori ini sudah dibuktikan. Maka ilmu pengetahuan
itu memerlukan 14 abad lamanya untuk membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah. Berapa lama? 14 abad. Itu untuk membuktikan benar apa yang dikatakan benar oleh Allah. Maka kalau kita ingin menganalogikan akal pikiran kita yang sangat terbatas ini sangat-sangat lemah. Kenapa? Butuh waktu 14 abad. Apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah baru bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, di dalam Jami' Sahih hadis Abdullah bin Amr, beliau berkata, suatu hari datang seorang Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-A'rab, ya Rasulullah, mas-sur. Suatu hari datang orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas-sur, apa itu trompet? Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qarnun yunfakhu fih, trompet yang ditiup. Ini merupakan sebuah penjelasan yang baru-baru ini juga ditemukan secara saintis, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dulu waktu saya masih SMA di era tahun 90-an, kami belajar fisika, itu dinyatakan bahwasanya bumi ini tak ubahnya seperti balon yang ditiup. Semua kita diajarkan seperti itu. Balon yang ditiup itu akan membesar, nanti dia akan meledak. Nah, hari ini Hubble Teleskop mempublish sebuah foto angkasa. Luar angkasa ini tidaklah seperti balon. Luar angkasa ini diibaratkan, dipublish oleh Hubble Teleskop itu berbentuk trompet. Bayangkan, secara saintifik baru bisa dibuktikan secara ilmiah apa yang dikatakan oleh Allah. Wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala. Itu baru bisa dibuktikan secara saintifik setelah 14 abad. Ternyata kalau kita melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, suatu malam Rasulullah SAW dadanya ini seperti air yang kepanasan, ya, air yang mendidih, ya, bahasa Aceh hijau, ya, bukan cat hijau, hijau, menggelebuk seperti itu dadanya. Ditanya, kenapa? Apa yang membuatmu susah, wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, kaifa an'am wa sahibul qarn qadil taqamul qarn. Bagaimana bisa aku rehat? Bagaimana bisa aku tenang? Sedangkan sahibul qarn yang punya trompet itu sudah siap-siap untuk meniup trompet. Wastama'al azan, dan dia sedang menunggu izin. Mata yu'mar, kapan diperintah, bin nafkhi fayanfukh, kapan ditiup maka dia akan meniupnya. Kalau kita menerjemahkan hadis ini, maka dapat kita pahami hari ini jagat raya di mana kita tempat hidup hari ini itu berada di mulut malaikat peniup trompet sangkakala. Dan jagat raya ini berbentuk trompet. Saya ingin membuat sebuah pemahaman tentang fisika, apa yang kami pelajari. Bumi kita ini jauh lebih kecil 180 kali daripada matahari. Dan bumi kita ini mempunyai beberapa planet, jumlahnya ada 8. Dan di dalam galaksi Bima Sakti itu terdapat bukan hanya satu matahari, akan tetapi terdapat 250 miliar matahari. Ini 250 miliar yang jumlahnya apabila dilakukan perjalanan dari titik 0 sampai dengan ujung ini memerlukan waktu 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya ini menjadi satu titik kecil. Inilah yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Berapa luas galaksi Bima Sakti? 100.000 tahun cahaya. Formula One, nah kalau misalnya Bapak Ibu pernah nonton Formula One, itu kecepatannya cuma 300 km per jam. Kecepatan cahaya 300 km per detik. Tik, subkat rubah finish. Ya, itu kecepatan cahaya. Jadi
butuh ratusan juta generasi untuk bisa melintas satu galaksi. Butuh jutaan generasi untuk bisa melintas satu galaksi. Teleskop Hubble baru berhasil memotret jumlah galaksi yang ada di jagat raya, yaitu 1.500. Dan mereka memprediksikan lebih dari 300 miliar galaksi yang ada di jagat raya. Ya. Maka jarak yang perlu ditempuh oleh satu galaksi ke galaksi yang lain itu adalah 2,5 juta tahun cahaya. 2,5 juta tahun cahaya jarak antara galaksi Bima Sakti dengan Andromeda. Maka kita akan menangis Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah pada saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena semua jagat raya ini sedang memuji Allah. Semua makhluk yang ada ini mereka sedang memuji Allah. Bahkan diri kita, nafas yang saya hirup, suara yang saya keluarkan, ini adalah sebenarnya sedang memuji Allah. Kalau seandainya dicabut oleh Allah, maka tidak ada suara yang bisa saya keluarkan untuk saya sampaikan kepada jemaah semua. Maka ini adalah nikmat yang terbesar kepada kita. Pada saat Allah menjelaskan secara detail kepada kita, diciptakannya langit dan bumi, Allah lah Tuhan, Allah lah Raja pada saat ditiup sangkakala. Dan ini yang membuat Rasul itu tidak nyaman, tidak bisa tidur malam. Hari ini menjadi pertanyaan kepada kita itu adalah, selama ini pernah nggak kita merisaukan tentang apa yang dirisaukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis yang lain, Rasul melihat dengan jelas malaikat itu kaki kanannya sudah di depan, kaki kirinya di belakang, matanya merah membelalak, dan di mulutnya itu jagat raya. Tinggal menunggu perintah dari Tuhan. Bagaimana suasana pada saat nanti ditiup sangkakala tersebut? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kapan sangkakala itu ditiup? Kita ingin men-flashback kembali kajian kita tentang wa'adul haq. Kita telah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat kecil kita sudah pernah menjelaskan di dalam majelis ilmu ini. Yang pertama sekali itu adalah diutusnya baginda Rasulullah SAW. Ini adalah tanda kiamat yang sangat-sangat jelas. Rasul pada saat ditanyakan mata sa'ah, apa dijawab oleh Rasul? Apa yang telah engkau persiapkan tentang kiamat? Tidak dijawab kapan. Maka jangan pernah percaya kepada orang yang mengatasnamakan dirinya Syekh, Ustadz, Habib, apapun namanya, yang mengatakan kiamat tanggal sekian. Kalaulah seandainya ada orang yang tahu, Rasulullah orang yang paling lebih tahu dan pantas tahu. Maka Rasul menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat? Ini merupakan tanda kiamat kecil. Kita menjelaskan tentang Zi'bu Ahban, seorang pengembala, seorang pengembulu yang berbicara dengan serigala. Itu di Madinah dulu. Begitu juga dengan tanda kiamat kecil, terbelahnya bulan. Para astronom melihat bahwasanya di bulan itu ada kawah yang memang besar terbelah, dibuktikan secara saintifik. Dan tanda kiamat yang paling menyolok hari ini adalah sebagaimana yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, orang mukmin ya akan mengikuti tradisi orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, zira'an bizira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk ke dalam lubang dhab. Lubang dhab itu sangat parah. Lubangnya bukan hanya lurus, dia berkelok-kelok. Dhab itu adalah kadal padang pasir yang digunakan, yang dikonsumsi oleh orang-orang Arab Badui. Untuk apa? Untuk stamina. Maka jamaah haji kita itu paling ramai. Waktu kami jadi mahasiswa nanya-nanya, "Dik, ada bawa dhab enggak?" Ada tanya, "Kadal kuat enggak?" Kadal kuat itu untuk stamina laki-laki. Ya, itu paling banyak dikonsumsi oleh jamaah haji Indonesia. Kenapa? Perlu peningkatan stamina kelaki-lakiannya. Lubang dhab itu sangat berkelok-kelok. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang itu, orang Islam masuk ke lubang.
Terbukti kemarin, mau dilarang mau kayak manapun, tetap malam tahun baru bakar ikan, bakar mercun, pas tiup trompet, semua tradisi orang-orang jahiliyah itu tetap dilakukan. Ini merupakan tanda kiamat kecil. Tanda kiamat besar kita sudah menjelaskan, keluar matahari dari barat, keluar binatang dari dalam bumi, dabbatil ard, setelah itu dukhan, setelah itu turun Dajjal, setelah itu turun Nabi Isa, dan yang terakhir apa? Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini merupakan makhluk yang paling ekstrim, yang sekarang itu masih fenomena. Banyak orang yang memprediksikan keberadaannya, tapi tidak ada yang tahu. Yang ingin disampaikan apa? Jumlah mereka itu luar biasa banyaknya. Danau Tiberias yang ada di Jordania itu penuh dengan air. Pada saat mereka keluar pertama masih ada air, dan Ya'jud dan Ma'jud yang terakhir keluar habis air. Begitulah jumlahnya yang besar, sehingga mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka pada saat itu Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Maka pada hari itu kami kumpulkan semuanya, Ya'jud dan Ma'jud. Ini pesan Allah. Pada saat Nabi Isa sudah terdesak dan Nabi Isa sudah bersembunyi di gunung Bukit Tursina, maka pada saat itu dikumpulkan semua Ya'jud dan Ma'jud dan dibunuhlah mereka dengan virus, dan virus tersebut maka ditiuplah sangkakala, wa nufikha fis-sur fajama'nahum jama'a. Ini merupakan terakhir sekali sangkakala, terakhir sekali kehidupan manusia, yaitu untuk membunuh Ya'jud dan Ma'jud. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana tiupan sangkakala tersebut? Kalau tadi kita menjelaskan tentang kapan sangkakala itu ditiup, pada saat adanya Ya'jud dan Ma'jud. Dan di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ini surat Az-Zumar yang sering dibaca oleh imam pada saat subuh hari. Ini merupakan gambaran. Bayangkan, rasakan kalau seandainya kondisinya itu adalah kita pada saat ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk hidup. Ini tiupan sangkakala pertama. Tiupan sangkakala pertama, semua yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, semuanya mati. Kemudian Allah mengatakan, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka pada saat itu manusia bangkit kembali dan mereka itu saling menatap. Ini kondisinya. Ada berapa jenis tiupan sangkakala? Ada dua. Pertama mematikan, dan yang kedua menghidupkan kembali. Nah, berapa lama jeda antara satu tiupan dengan tiupan yang pertama dengan yang tiupan kedua? Itu diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan, ma bainan nafkhataini arba'un. Ma baina nafkhataini arba'un. Abu Hurairah pada saat ditanyakan oleh para tabi'in, para sahabat yang lain, itu ditanyakan, berapa lama? 40 apa? Tahunkah? Diam, tidak menjawab. Abu Hurairah tidak menjawab. 40 bulankah? Abu Hurairah juga diam. 40 hari atau 40 jam? Tidak ada jawaban satupun yang dijawab oleh Abu Hurairah terhadap penjelasan 40 tersebut. Nah, di sini menariknya bahwasanya pada saat kata-kata yang digunakan oleh Allah dengan kata-kata sambung thumma. Kata-kata thumma di dalam balaghah itu menjelaskan adanya fase dan jeda. Tapi kalau seandainya kata-kata yang digunakan itu adalah fa, maka itu tidak ada jeda antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Itu indahnya bahasa Arab kalau kita mengerti.
Jadi pada saat diungkapkan dengan kata-kata thumma nufikha fihi ukhra, maka pada saat sangkakala itu ditiup yang kedua, itu berarti ada proses yang jeda. Sama seperti misalnya pada saat saya mengatakan dakhala Damanhur ilal masjid thumma Ahmad, berarti pada saat itu ada jeda antara masuk saya ke dalam masjid dengan masuknya Bapak Ahmad. Bisa jadi 1 menit, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1 hari. Nah, pada saat ungkapan yang diungkapkan di dalam bahasa Arab menggunakan kata-kata fa, akan kita lihat pada ayat berikutnya, itu tidak ada jedanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kondisi saat dibangkitkan itu diungkapkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalu. Pada saat hari dibangkitkan, tiupan sangkakala kedua, fala ansaba, maka tidak ada hubungan tali nasab. Dan ini dibuktikan dengan ayat yang lain. Pada saat Allah menjelaskan kondisi hari dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini merupakan kondisi pada hari dibangkitkan. Tali pernasaban antara anak, ayah, saudara, ibu, bapak itu tidak ada hubungan lagi, masing-masing urusan sendiri-sendiri. Bahkan salah seorang ulama menjelaskan kenapa itu dimulai, para mufassirin menjelaskan kenapa dimulai dengan yauma yafirul mar'u min akhihi. Kenapa saudara yang diungkapkan pertama sekali? Pada saat kita kesusahan, kita minta tolongnya bukan sama ayah, tetap sama saudara. Apapun cerita susah kita itu kita sampaikan kepada saudara. Maka aneh hari ini kalau seandainya ada di antara mereka yang bersaudara tidak mau berbicara, saling memutuskan hubungan. Ini aneh. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan pada hari itu di saat dibangkitkan mereka semua akan meninggalkan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Setelah kita ngomong sama saudara, biasanya nggak tembus proposal sama saudara, sama abang, sama kakak, pasti kita ngomong sama mama. Wa ummihi wa abi, ngomong ke mama, ngomong ke ayah. Baru setelah itu kita menceritakan keluh kesah kita kepada anak. Ini adalah proses dan siklus bagaimana kedekatan hubungan manusia. Dan pada hari itu manusia semua akan melarikan diri dari hubungan kenasaban tersebut. Yauma idzin wala yatasaalun. Pada saat dibangkitkan itu diriwayatkan dalam hadis yang lain, bangkit dan orang semuanya akan melihat orang di sisinya dan tidak ada satupun yang berbicara. Apa kabar bro? Nggak ada. Semua sibuk dengan urusannya. Semua sibuk dengan mengurus urusan. La yatasaalun. Nggak ada yang tanya, kamu dulu tinggal di mana? Di Indonesia atau di Turki? Nggak ada. Semua sibuk. Ini merupakan kondisi hari yang paling dahsyat. Maka kita selalu meminta untuk dimudahkan pada saat kita dibangkitkan. Kondisi yang lain Allah mengibaratkan dan menggambarkan tentang suasana pada saat ditiup sangkakala kedua itu di dalam surat Yasin ayat 51 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Pada saat mereka dibangkitkan, fa idza hum minal ajdath, mereka itu bangkit dari kubur mereka masing-masing. Walaupun orang yang meninggalnya pecah pesawat, tenggelam di laut, maka mereka semuanya itu akan bangkit dari tanah. Bangkit dari tanah. Ya. Ila rabbihim yansilun, dan pada saat itu wajah mereka itu tertunduk. Ini adalah kondisi manusia pada saat tertunduk di hadapan Rabb-Nya dengan penuh penyesalan kalau seandainya mereka tidak mempunyai amal-amal yang bisa dibawa pada saat mereka hidup di dunia.
Allah menjelaskan bagaimana kondisi juga pada saat dibangkitkan itu di dalam surat Al-Anbiya, yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Maka pada saat itu, pada saat ditiup sangkakala kedua, fata'tuna afwaja, maka manusia itu akan datang bergerombol. Orang-orang yang beriman, mereka itu akan berada dengan golongan-golongan orang-orang yang beriman. Maka Rasul bisa melihat sendiri bagaimana suasana umatnya yang hitam, pekam, yang istilahnya begitu banyak umatnya berhimpun semuanya. Inilah yang dinamakan dengan afwaj. Umat-umat yang akan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah, itu semuanya bergerombongan. Maka inilah fungsi kita. Hari ini kita berjemaah. Kenapa? Karena ada di antara kita nanti itu akan yang diberikan wewenang oleh Allah, dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada orang lain. Jangan pernah merasa diri kita itu memang sudah alim, tapi berharaplah mungkin suatu hari nanti pada saat Bapak Ibu tidak menemukan saya di dalam gerombolan tersebut, ada kesempatan untuk meminta kepada Allah. Inilah fungsi kita berjamaah, saling menasihati, saling mengingatkan, saling tarik menarik. Kalau kita ketemu di dalam rombongan yang besar tersebut, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah punya jamaahnya yang pernah ikut pengajian dengan saya, dia tidak ada hari ini bersama saya. Ini fungsi pada saat kita hidup berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan kondisi datang dengan merendah diri. Allah berfirman di dalam surat An-Naml yang berbunyi ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yauma yunfakhu fis-sur fafaz'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan pada saat Allah meniupkan sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka pada saat itu matilah, ya, terkejutlah, hancurlah apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa saja yang diizinkan oleh Allah untuk hidup. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya datang dengan merendah diri. Hari ini apa yang perlu kita banggakan dari diri kita? Tidak ada. Kalau kita ingin melihat bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah ini, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Sehebat apapun pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, begitu kita masuk ICU, sudah ada orang yang ganti, sudah ada orang yang menanti. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita hebohkan dengan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan terus merendah diri kita, bukan hanya pada saat Allah membangkitkan kita nanti di hari akhirat, bukan hanya pada saat ditiup sangkakala. Mulai dari sekarang, banyak orang apabila dia sudah mempunyai ilmu, dia merasa dirinya itu hebat. Ini yang paling parah penyakitnya, paling parah penyakitnya. Apalagi pada saat pengajiannya, banyak jamaahnya, banyak yang like-nya, banyak yang subscribe channelnya, merasa bangga, merasa hebat. Ini yang paling parah. Padahal nanti pada saat Allah meniup sangkakala itu, semua manusia itu akan tertunduk merendah diri. Tidak ada yang berani congkak. Nah, kalau misalnya hari ini kita menyadari suasana pada saat ditiup sangkakala, maka kita tidak akan pernah dan tidak akan pernah berani untuk sombong terhadap apapun yang kita miliki. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, kita ini tidak ada apa-apa. Sungguh beruntung hari ini Allah berikan berbagai macam fasilitas keimanan kepada kita. Mungkin dulu kalau kita ingin membayangkan
bagaimana kondisi sulitnya beribadah. Sulit. Orang-orang terdahulu, nenek-nenek kita, pada saat mereka ingin beribadah dengan fasilitas yang sangat terbatas, dengan tidak adanya infrastruktur yang memadai. Dan saya merasakan sendiri, pada saat saya berada di Eropa, untuk salat saja itu sangat susah. Untuk salat sangat susah. Kenapa? Di Belanda, masjid itu dibuka hanya pada saat salat. Tidak dibuka, tidak boleh. Belanda, kita mau salat harus jaga waktu, pas zuhur semayang. Saya pernah salat di Los Angeles, di airport Los Angeles, itu langsung datang tentara, datang polisi, ditanyakan, why don't you? Saya bilang, I'm praying, I'm Muslim. It's not supposed to you to pray here, katanya. Karena ini bukan tempat sembahyang. Bayangkan, kita mau salat itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh salat di sembarangan tempat. Padahal kita ingin memuji Allah dimanapun tanah yang kita pijak, kita ingin meninggikan Allah, ingin memuji Allah. Tapi beda sama perlakuannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi begitu ketemu tembok, itu langsung mereka angguk-angguk. Tidak ada satu orang pun yang larang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang pakai topi di atas tuh sikit, dia angguk-angguk di depan tembok, itu orang Yahudi sedang salat. Dan gak ada yang berani tegur. Kita orang Muslim salat di pojok, di sudut, itu ditanyain. Maka nikmat sekali Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada di Aceh. Suasana ibadah kita sangat nikmat, sangat nyaman. Tidak seperti berada di luar negeri. Apalagi waktu kita ingin melaksanakan salat Jumat, jarak masjid kalau di Amerika itu sangat-sangat jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kita memerlukan waktu 40 menit, 30 menit naik mobil untuk pergi salat Jumat. Ini kondisi bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita hidup di negeri ini, negeri syariat. Namun sangat sayang kalau seandainya kita tidak menggunakan kenikmatan tersebut, tidak menggunakan fasilitas tersebut, untuk apa? Untuk memuji Allah yang telah memberikan segala macam fasilitas kepada kita. Kepingin kajian, pergi ke Masjid Baitur Rahman. Setiap malam ada kajian. Setiap subuh ada kajian. Apalagi yang ditunggu? Nah, kalau memang sudah tahu seperti itu, jangan cuma dirinya yang soleh. Jangan cuma dirinya yang baik. Ajak tetangganya, ajak saudara-saudaranya. Berapa banyak hari ini ada di antara orang tua yang masih enggan untuk mengajak adanya, takut. Ada di antara hari ini berapa banyak di antara anak yang tidak mau mengajak ayahnya, ibunya untuk mengikut pengajian, takut. Inilah yang harus kita lakukan sehingga apa? Pada saat nanti ayat yang telah kita bacakan tadi dimasukkan, dibangkitkan di dalam, pada saat ditiup sangkakala, kita tidak sempat lagi mengurus ibu kita tidak sempat lagi mengurus ayah kita. Ini yang harus kita lakukan. Bagi yang masih punya orang tua, bawa orang tuanya. Sungguh orang tua itu paling bahagia pada saat dia dipegang tangannya oleh anaknya, dibawa dia ke masjid, jalan bersama bergandengan tangan. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi seorang tua pada saat dia punya anak seperti itu. Begitu juga seorang ibu paling bahagia pada saat dia punya anak bisa dipapah untuk dibawakan ke masjid ini. Ini adalah amal saleh, surga yang ada di hadapan mata kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan bagaimana penampakan wajah orang kafir, orang-orang mujrimin pada saat mereka dibangkitkan nanti di hari akhirat. Allah berfirman di dalam surat Taha ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zarqa. Pada saat nanti sangkakala yang kedua ditiupkan, wa nahsyurul mujrimin, dan kami bangkitkan orang-orang mujrim, yaitu orang-orang kafir, yauma idzin zarqa, wajahnya lebam, wajahnya hitam kelap.
Ini adalah kondisi orang-orang yang kafir terhadap Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang melakukan kriminalitas kepada Allah. Maka pada pertemuan sebelumnya ada sebuah hadis yang disebutkan dia akan diampunkan dosanya apabila ada rasa takut dia kepada Allah. Salah satu jamaah kita di sini, dia punya masa lalu yang sangat kelam, kriminalitasnya luar biasa. Dia ceritakan kepada saya, semua maksiat pernah dia lakukan. Ustadz, saya sudah pernah melakukan maksiat apapun. Apakah saya ini bisa diterima taubatnya? Diterima, saya bilang. Maka apa yang terjadi? Setiap dia berdiri salat, dia menangis. Kenapa? Karena teman-temannya semua kebanyakannya sudah meninggal dunia, tidak sempat taubat. Dia tidak sanggup menahan bagaimana rasa sayang Allah kepada dia. Begitu dia berdiri salat, dia menangis, jatuh terus air matanya. Kenapa? Karena dia merasakan ternyata Allah itu sungguh sayang kepada dia. Kalau saya ceritakan kemaksiatannya, mujriminnya, kalau saya ceritakan mujriminnya, tidak sanggup kita mendengarnya. Dan dia ceritakan bagaimana kemaksiatan yang dia lakukan. Semua pernah bunuh orang, pernah melakukan apapun, tapi Allah tidak mencabut nyawanya. Allah masih sayang kepada dia. Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa dekat dengan Allah. Dan ini adalah suasana yang memang dirindukan oleh siapapun. Kalau seandainya kita ingin membelah hati orang yang sudah menikmati kenikmatan seperti itu, maka kita akan rebut hati orang tersebut. Ini adalah sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Apabila kita mendapatkannya, itu adalah sebuah harga yang paling mahal. Pada saat dia sudah terkoneksi dengan Allah, frekuensinya sama dengan Allah, menyatu, sehingga apapun itu tidak akan pernah membuat dia itu galau. Dia tidak akan pernah membuat surut. Begitu dia mendengar ini adalah kebaikan, maka dia terus langsung melakukannya. Ya, dia langsung mendengar. Begitu saya menceritakan, ada salah satu jamaah juga, kalau saya sudah menceritakan tentang Rasulullah, dia langsung menangis. Langsung menangis. Sehingga saya tanyakan, kenapa Bapak keluar? Saya nggak sanggup tahan, Ustaz. Kalau udah saya dengar Rasul, maka saya langsung menangis. Itulah yang dinamakan dengan kerinduan, kecintaan. Dan ini harus kita tanamkan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Kenapa? Karena Rasul mengatakan sendiri, almar'u ma'aman. Orang-orang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.